menekuni dunia hukum beberapa lama. Singkat cerita, ada teman yang menegurnya, kamu kok konsen di dalam bidang hukum? Wong kamu seorang muslim, seharusnya kamu harus konsen di dalam Quran dan hadis. Akhirnya membuat dia bimbang, ya. Setelah bimbang, maka dia konsentrasi juga di dalam bidang kajian yang lain, yaitu fikih dan usul fikih, yang merepresentasikan kajian-kajian keislamannya. Jadi selain concern di dalam bidang hukum, di dalam bidang peradilan, beliau Abdul Wahab Khalaf juga concern di bidang fikih dan usul fikih. Kita akan banyak juga mendapati buku-buku atau karangan-karangan beliau yang berkaitan dengan usul fikih. Namun untuk yang akan kita kaji sekarang adalah terkait siasah atau politik, ya, politik. Kenapa HTN itu disebut siasah? Padahal tata negara kan di dalamnya HTN itu. Sekali lagi, secara sederhana dapat dimaknai bahwa hukum tata negara itu berkaitan dengan mengelola, menata, ya. Sehingga siasah itu sendiri makna aslinya adalah at-tadbir, yaitu mengatur atau menata itu. Sehingga disetarakanlah istilah tata negara dengan istilah siasah. Judul kitab yang beliau tulis ini, yang akan kita pelajari ini, adalah As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik syar'i au nizamud daulati al-islamiyah, atau sistem negara. Nizam bermakna sistem, daulati negara, al-islamiyati Islam. Ya, artinya tata cara mengurus sebuah negara yang sesuai dengan panduan Islam, yang sesuai dengan koridor Islam, ya. Maka kalau yang diatur itu adalah sebuah negara, maka akan lahir banyak perbedaan pendapat atau perdebatan. Jangankan urusan negara, jangankan sampai berbicara masalah negara yang begitu luasnya ini. Wong yang diatur fikih itu masalah usroh saja, masalah keluarga saja, itu akan menimbulkan beberapa perbedaan pendapat atau perdebatan. Apalagi, ya, qiyas aulawinya, apalagi fikih yang mengatur tentang negara. Mesti akan ada perbedaan atau perdebatan. Biqolami hadrati sahibil fadilah al-allamah al-muhaqqiq al-ustad asy-syekh Abdul Wahab Khalaf. Bik, dengan kolam atau pena pemilik keutamaan al-alamah, yang alim, sangat atau yang sangat alim. Ini sigat mubalaghah, ya. Al-alamah ikut wazan fa'alah, sama dengan fahamah. Muhaqqiq, seorang peneliti atau ahli tahqiq. Al-ustad bermakna profesor, ya. Al-ustad itu bermakna profesor kalau di sini. Kalau yang di fakultas syariah yang dipanggil ustad-ustad itu bukan profesor, ya. Ustad-ustad bahasa Arab guru gitu aja, ya. Kalau bahasa Indonesia kita panggil bapak, karena kalian terbiasa dengan bahasa Arab di pondok, ya, bapak itu hilang, dipanggil ustad. Ya. Ya, mudah-mudahan panggilan ustad itu adalah kalian mendoakan kepada orang yang kalian panggil itu supaya endang-endang jadi profesor. Asy-Syekh Tuan, namanya adalah Abdul Wahab Khalaf. Bik itu marga, ya. Kebanyakan orang-orang Mesir, ya, di belakangnya ada kata bik. Seperti pengarang kitab Tarikh Tasyri' al-Islami, namanya adalah Muhammad Hudhari. Bik, ya, ada biknya di belakangnya, ba kaf ini.
Al-Ustadz Syariah Al-Islamiyah, seorang profesor syariat Islam fi kulliyatil hukuk dalam kuliah atau universitas hukum di Jamiah Fuad Al-Awwal, di Universitas Fuad pertama. Jamiah Fuad ini letaknya di Mesir. Kalau sekarang namanya adalah Universitas Kairo. Bukan Azhar ya, tapi Kairo. Universitas Kairo. Azhar sendiri. Ya. Jadi sebelum bernama Universitas Kairo, namanya adalah Universitas Fuad Al-Awwal. Ini nama disematkan kepada salah seorang raja Mesir namanya Ahmed Fuad. Jadi jamiahnya diberi nama Jamiah Fuad Awal. Sekarang Universitas Kairo. Letaknya ya di Mesir. Nah, mana lagi? Nah, ini kita baca dari covernya ya. Siyasah Asy'ariyah au Nizamud Daulah Al-Islamiyah, sudah tadi di atas. Fisyu'un ad-dusturiyah wal kharijiyah wal maliyah. Fisyu'un dalam wilayah atau dalam kondisi, ya, fisyu'un dalam wilayah atau kondisi atau urusan-urusan ad-dusturiyah yang bersifat dustur, aturan-aturan, regulasi-regulasi, konstitusi, ya, wal kharijiyah, dan masalah urusan luar negeri, wal maliyah, dan masalah politik keuangan. Kairo tahun 1350 Hijriah, ya. Muqaddamatun Nasyir, muqaddimah dari penerbit atau publisher. Muqaddimah itu kadang-kadang ada yang menyebutnya, mengistilahkannya muqaddamah, sama saja, artinya adalah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Bari'il Kauni, yang menciptakan alam. Bari'il Kauni, yang menciptakan alam. Wassalina Muhammadin, salawat semoga atas Nabi Muhammad, mu'allimin nasib al khaira, bisa mu'allimi nasa al khaira, bisa, karena al-lamah itu mempunyai dua maf'ul, ya. Al-lamah itu mempunyai dua maf'ul, yang mengajari manusia akan kebaikan. Wasallim tasliman kasiro, wasallim, dan hendaklah kau membaca salam tasliman kasiro, dengan salam yang banyak. Wa ba'du, dan setelah itu, fa innal islama aqidatun wa ibadatun wa hukmun. Fa innal islam, maka sesungguhnya Islam, aqidatun ialah sebuah akidah, wa ibadatun, dan ibadah, wa hukmun, dan suatu hukum. Li'annahu, karena sesungguhnya, ja'a, datang, Islam, ya, ja'a ini fa'ilnya Islam, an-nasa, pada manusia, bisa adat tain dunya wa akhirah, bisa ada tail dunya wal akhirah. Aslinya kan bisa ada taini, dengan dua kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Waqad zakharatil maktabatul islamiyah, waqad zakharat, sungguh-sungguh telah terisi, al-maktabatul islamiyah, perpustakaan Islam, bil muallafati, dengan karangan-karangan fi bayan aqidatil islami, dalam menjelaskan akidah Islam, wal ihtijaji, dan berhujjah laha, untuk aqidatul Islam, warraddi, dan menolak ala ahlil ahwa, atas ahli ahwa itu yang mengedepankan hawa nafsu, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu. Hawanya dikedepankan, nafsunya juga dikedepankan. Wahafalat, dan jadi terisi, wahafalat, dan jadi terisi, al-maktabah al-islamiyah itu bitasonifi, dengan karangan-karangan al-fiqhiyah, yang bangsa fikih.
maksudnya karangan-karangan fikih. Min ibadatin berupa karangan-karangan fikih yang berisi tentang ibadah, wa muamalatin dan karangan-karangan fikih yang berisi tentang muamalah. Ya. Jadi perpustakaan yang ada di sana, ya, khususnya di tempatnya Nasyir ada ini, tempatnya publisher ini, itu sudah dipenuhi dengan buku-buku atau dengan karangan-karangan yang isinya seputar akidah, ya. Kemudian isinya juga seputar hujjah-hujjah untuk akidah. Kemudian isinya juga seputar buku-buku yang isinya untuk menolak atau menangkal orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, ala ahlil hawa itu. Amma alaqatul Islam bin nizami daulati wa usulil hukmi faqallama ufrida bit-ta'limi qoblal bit-ta'lifi qoblal yaum. Amma alaqatul Islam, adapun hubungan Islam bin nizami daulah dengan sistem sebuah negara, wa usulil hukmi dan pondasi-pondasi hukum, faqallama maka sedikit sekali. Fakolama maka sedikit sekali, ufrida disendirikan, bitaklifi dengan karangan atau dengan tulisan, qoblal yaum sebelum-sebelumnya. Artinya dahulu atau dulu perpustakaan Islam tersebut, ya, sangat sedikit sekali diisi dengan tulisan-tulisan atau karya-karya atau karangan-karangan yang isinya adalah menjelaskan hubungan Islam dengan sistem pemerintahan sebuah negara. Ya, itu yang dimaksud dengan amma alaqatul Islam sampai qoblal yaum. Tapi sekarang, ya, saat si Nasyir ngomong ini, ya berarti sudah banyak. Wa kana min husnil hadzi an uhida fi sanati 1342. Wa kana dan ada min husnil hadzi termasuk sebuah keberuntungan. An uhida diberi kepercayaan. Fi sanati pada tahun alfin wa salasamiatin 1300 wa isna wa arba'in 42 Hijriah, bitadrisi untuk mengajar as-siyasati syar'iyah, bidang siasah syar'iyah, lil ulama il mukhtarin. Lil ulama, ulama ini maksudnya adalah lulusan sarjana, ya, lil ulama il mukhtarin, sarjana terpilih, min khirriji madrasatil qada asyar'i, dari alumni lembaga pendidikan atau madrasah hukum syar'i, wal Azhar Syarif dan Universitas Azhar Syarif. Kepercayaan untuk mengajar para sarjana-sarjana itu diberikan ilal alamati kepada si sang alim al-muhakkik yang memiliki kewenangan untuk melakukan tahqiq, sahibil fadilah yang memiliki keutamaan, al-ustadz seorang profesor Syekh Tuan Abdul Wahab Khalaf, ya. Jadi termasuk sebuah keberuntungan. Husni itu kan ini husni ini kan artinya baik, hadzun itu artinya nasib baik, berarti kan beruntung, ya. Termasuk dari sebuah nasib yang baik atau keberuntungan, si Syekh Abdul Wahab Khalaf diberikan kepercayaan untuk mengajar tentang siasah syar'iyah. Siapa yang diajar oleh beliau? Al-ulama il-mukhtarin, para sarjana terpilih, ya, sarjana terpilih lulusan Madrasatul Qada Asy'ari wal Azhar Asy'arif. Khirrij itu kan alumni, ya. Khirrij itu alumni atau lulusan. Fasarafa lidzalika
hammahu fasorofa, maka beliau menghilangkan, fasorofa beliau menghilangkan, lidzalika untuk itu, hammahu terhadap keraguannya, wanadhara dan beliau memandang atau merenung, tawilan lama, berpikir begitu ya, fi hadzal janib dari dalam sisi ini, min fikhi syariatil islami dari fikih syariat Islam, as-samhah yang toleran, as-samhati yang toleran. Wa huwa adapun fikih syariah al-islami al-janib ialah sisi alladzi yang la yazalu masih maghmutol haqqi yang masih ditentang kebenarannya. La yazalu itu kan koncone kana ya. La yazalu itu kan koncone kana, tarfaul isma wa tansibul khobar. Maghmutol haqqi ini khobarnya. Fi maktabatina al-arabiyah, dalam atau pada perpustakaan Arab kita. Fakana min natijati dzalika, fakana maka ada, min natijati dzalika termasuk nilai, termasuk keberhasilan hal tersebut, zuhuru hadzal kitabil farid, zuhuru tampaknya atau lahirnya, hadzal kitabil farid kitab yang unik ini, fi babihi di dalam babnya, maksudnya dalam bab siasah syariah itu, alladzi yang nuqaddamu yang kami suguhkan, bihi dengannya, al yauma pada hari ini, ilal qurra'i kepada orang-orang yang suka membaca, rojina dengan harapan, minallahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla, ayyakuna fihi an-naf'u di dalamnya ada manfaat, wal matsubatu dan pahala. Wallahu adapun Allah waliyut taufik ialah yang berhak memberikan taufik. Jadi ini adalah satu halaman yang isinya adalah sambutan dari nasyir. Nasyir itu publisher, penerbit ya, penerbit terkait tentang buku Abdul Wahab Khalaf ini. Saya itu sudah beberapa lama sebelum kuliah itu mencari kitab ini. Ya, cari di mana, di Tokopedia, cari di Bukalapak, di Lazada itu ada kitabnya, tapi setelah dipesan konfirmasi orangnya, si lapaknya itu malah bales, mohon maaf kitabnya kosong. Semua aplikasi yang ada itu kosong semua. Kemudian saya golek-golek juga di Instagram itu, toko buku yang ada di Malang ini saya cari, pokoknya toko buku Malang gitu, entah Bayakub, entah Kutsin, entah apa, itu saya DM ya. Jadi DM-nya toko buku, bukan DM cewek ya, DM toko buku. Apakah di tempat Anda ada kitab yang namanya ini? Ternyata kosong semua. Ya, jadi yang dimiliki masih print out-nya saja. Ya, yang dimiliki masih print out-nya saja. Ada yang versi putih yang pernah saya share ke teman-teman yang ada di HTN itu. Tapi kalau yang versi putih itu ada beberapa halaman yang terbuang, yang hilang ya. Halaman 130-an ke atas itu, terus loncat ke halaman berapa itu. Kalau ini tidak ada yang terbuang insya Allah, tapi kadang-kadang skenannya itu agak nempel ke samping gitu. Jadi huruf-hurufnya ada yang mungkin tidak bisa terbaca. Ini huruf opo gitu. Begitu. Jadi sambil mencari yang versi cetaknya yang bagus supaya enak dibaca, yang mempelajari atau membaca yang versi print out sendiri saja, di printan. Nama nasyirnya adalah Muhibbuddin Al-Khatib. Ya, nasyirnya, direkturnya namanya Muhibbuddin Al-Khatib.
Sampai jam berapa ini waktunya, Mas Yudis? Yudis penanggung jawabnya ini. Setengah. Oke, kita baca mukaddimahnya dulu ya. Nah, tadi mukaddimah dari Nasir, dari penerbit, dari publishernya. Sekarang mukaddimah dari Ustadz Abdul Wahab Khalafni itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Semoga solawat atas sayyidnya atau tuannya seluruh utusan, Sayyidina Muhammadin, yaitu tuan kita Nabi Muhammad, as-sadiqil amin, as-sadiq yang jujur, al-amin yang terpercaya, wa ala alihi dan atas keluarga Nabi, wa sahbihi dan sahabat Nabi, wasallim atau wasallam ini kira-kira. Kalau salim ya bolak-balik, cium tangan bolak-balik. Wasallam ya, atof ke sini ya, wasalla wasallama. Wa fi syahri Jumadil Ula, di bulan Jumadil Ula, sanata alfin wa salasamiatin wa isnaini wa arba'in, tahun 1342 lil hijrati hijriyah, bertepatan dengan Desember tahun 1923. Sudah lama sekali ya, kita belum ada, kita masih perencanaan. Ya, masih belum ada. Ya mungkin yang ada di UIN juga masih belum ada tahun segini ini, 1923 ini. Ibtada'tu dirasah fi qismit takhassus bil qada'i syar'i. Aku memulai belajar di fi qismit takhassus, di departemen khusus ya, di bagian khusus bil qada'i, peradilan, asyari Islam, lil ulama il mukhtarin, untuk sarjana-sarjana terpilih, min khiriji madrasatil qada, termasuk dari alumni madrasah al qada wal azharil ma'mur. Ya, jadi beliau memulai dirosahnya yaitu di departemen khusus ya, kelas khusus lah maksudnya, di bidang peradilan ya, peradilan Islam khususnya. Tahun 1923. Ini 2000 berapa? 2022. 100 tahun yang lalu ya. 100 tahun yang lalu. Wa kana min husni hadzi an uhida ilayya bidirasati madatin minal mawadi allati qurrirat dirasatuha fi hadzal qismi. Wa kana, dan ada, min husni hadzi, termasuk keberuntunganku, an uhida, aku dipercayai, an uhida ilayya, aku dipercayai, bidirasati, untuk mempelajari, madatin, sebuah materi, minal mawadi, termasuk materi-materi atau bahan-bahan, allati, yang qarartu dirasataha, aku tetapkan mempelajarinya, fi hadzal qismi, dalam bidang ini. Wahia, adapun al-madah allati qarartu dirasataha, materi yang aku pilih untuk aku mempelajarinya itu as-siyasatu asy-syar'iyyah, yaitu terkait dengan siasah syariah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan di kelas-kelas, mungkin kalau yang di HTN itu mungkin pembagian mata kuliah terkait siasah, asumsi saya mengadopsi pandangan Abdul Wahab Khalaf ini ya, tidak mengadopsi pandangan-pandangan dari cendikiawan siasah yang lainnya, sehingga muncullah mata kuliah 3 itu, siasah dusturiyah, siasah dauliyah, kemudian siasah maliyah. Kalau yang diadopsi adalah pandangannya Tuan Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, nanti ada 7 mata kuliah ya yang berkaitan dengan siasah, ndak lulus Yudi sama Ilham dan lain sebagainya ini.
ya, cukup 3 saja, dan itu paling sedikit. Ada yang membagi menjadi 4, ada yang 5, paling dikitnya Abdul Wahab Khalaf ini. Bada'na fi dirasati hadzal ilmi an-nasyi' alladzi lam yudras min qablu. Kami memulai mempelajari ilmu ini, ilmu yang lahir ini, alladzi lam yudras min qablu, yang belum pernah dipelajari sebelumnya, fi mana lam, di dalam apa yang kami ketahui. Walaisa baina aidina siwa manhaji durusihi. Walaisa baina aidina, tidak ada di hadapan kita siwa manhaji durusihi, selain metode mempelajarinya, alladzi, yang yantazimu tersusun, iddata buhutsin, dengan beberapa pembahasan. Ya, jadi saat beliau mempelajari materi siasah syariah ini, beliau tidak memiliki metode khusus, ya, hanya saja mempelajarinya sudah tersusun dari beberapa pembahasannya, mengalir begitu saja. Fi mukhtalafi syu'un, di dalam berbagai kondisi atau di dalam kondisi-kondisi yang berbeda-beda. La tazharu bainaha wahdatun jami'atun. La tazharu, tidak tampak, bainaha, di antara iddatul buhus itu, wahdatun, satu kesatuan, jami'atun, yang bersifat kolektif, ya. Tidak ada suatu metode yang sifatnya kolektif. Wala silatun, wala silatun, dan tidak ada hubungan atau relasi, mana kok hilang, turatibuha, yang mengaturnya, tartiba masailil wahid, seperti urutan permasalahan ilmu yang satu. Artinya memang untuk siasah syariah ini dulu masih belum memiliki popularitas, ya, belum populer, ya. Ada di zamannya Syekh Al-Mawardi di abad keempat Hijriyah itu, tapi judulnya bukan As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Beliau hanya menjelaskan bagaimana prinsip pengelolaan negara dalam Islam. Ya, itu berbeda. Kalau As-Siyasah Syar'iyyah, dia sudah menjadi satu kajian fikih tersendiri. Tapi kalau yang ditulis di Al-Mawardi atau Abu Ya'la Al-Farra itu masih bersifat universal. Makanya kalau teman-teman buka kitabnya Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, atau Al-Ahkam As-Sultaniyahnya Abu Ya'la Al-Farra, itu sama-sama Al-Ahkam As-Sultaniyah nama kitabnya, ya. Dan lahirnya juga beliau-beliau ada di satu masa. Beliau-beliau ada di satu zaman. Di dalam kitab-kitab beliau kita tidak akan mendapati istilah as-siyasah al-maliyah, kita tidak akan mendapati istilah as-siyasah ad-dusturiyah, atau tidak akan kita mendapati istilah as-siyasah al-kharijiyah. Ya, jadi belum terperinci seperti yang disajikan oleh Abdul Wahab Khalaf ini. Ya, masih umum sifatnya. Nah, kalau di buku-bukunya Pak Muhammad Iqbal, Pak Jazuli, fikih siasah itu ya, beliau menyajikan sebuah informasi bahwa menurut Al-Mawardi, ya, kajian fikih siasah itu dibagi dalam 5 bidang. Saya kira itu berdasarkan hasil riset, hasil penelitian beliau, ya. Tapi Al-Mawardi sendiri dalam Ahkam Sultaniyah tidak menyebutkan secara detail, secara gamblang, ya, secara konkret kajian siasah itu dibagi ke dalam berapa bidang. Tidak. Coba aja silakan buka 400 halaman, 500 apa 400 halaman Al-Ahkam As-Sultaniyah itu,
tidak membicarakan wa nuqassimu as-siyasah ala khamsati aksamin misalkan ya, karena Al-Mawardi membagi 5 kan menurut Dr. Muhammad Iqbal dalam bukunya Fikih Siyasah itu. Jadi belum ada dahulu ya, dulu belum ada kajian-kajian yang membahas secara rinci terkait tentang siyasah syariah. Lihada oleh karena itu ujina kami berniat awala dirosatina pada awal dirosah kami binazratin amatin dengan pandangan yang umum. Naktashifu kami bisa menemukan biha dengan nazroh amah itu al-wahdata, satu kesatuan allati yang ulifat ditulis baina hadhil buhus antara pembahasan ini wasilati dan hubungan ya wasilati dan hubungan allati yang nazamtuha aku susun bi'unwanin wahidin dengan satu arah, dengan satu metode, dengan satu alamat. Lina tarifa agar kita bisa mengetahui ar-rosma bentuk-bentuk alladzi yang yahuddu menentukan ilmu siyasati syariah terhadap ilmu siyasah syariah. Wanumayyizu dan kita dapat membedakan maudhu al-bahthi tema-tema pembahasan fihi di dalamnya, di dalam ilmu siyasah syariah. Wa nakifa dan kita bertengger berdiri alal ghayati pada suatu puncak allati yang yusilu menyampaikan ilaiha kepada ghayah tersebut. Nah, karena sebelum masanya Syekh Abdul Khalaf ini belum ada satu karangan yang menyusun secara sistematis terkait tentang siyasah syariah, maka beliau berdasarkan satu pandangan binazratin amatin, pandangan umum, beliau menemukan sebuah konsep yang di dalam konsep tersebut beliau dapat membangun relasi-relasi pembahasan dalam siyasah syariah, akhirnya menemukan satu pola tertentu, yaitu yang dimaksud dengan paragraf yang barusan dibaca ini. Banyak sekali mukadimahnya ini. Qadistabana lana sudah menjadi jelas bagi kita anna kalimatas siyasah, bahwa kalimat siyasah syariah ikhtalafa al-muradu biha, berbeda murad yang dikehendaki dari kata siyasah syariah itu. Fi ibarati ulama muslimin, dalam pandangan ulama muslim, ulama Islam. Jadi tentang istilah siyasah syariah, ulamaul muslimin memiliki perbedaan pendapat. Fal fuqaha'u, maka fakih arodu menghendaki biha dengan siyasah syariah at-tawassu'a ya, perluasan, sebuah perluasan. Bukan tawassu. Wasa'a yuwasi'u tausi'an tausi'atan at-tausi'ata, bacanya gitu ya, at-tausi'ata. Ala wulatil amri, atas penguasa ya, sebuah perluasan atas penguasa fi ayya'malu ma taqdi bihil maslahatu, di dalam melakukan apa-apa atau melakukan sesuatu taqdi bihil maslahatu, yang dikehendaki oleh maslahah, yang dikehendaki oleh sebuah kemaslahatan, mimma dari apa-apa la yukhalifu usuladdin, yang la yukhalif tidak bertentangan usuladdin terhadap pondasi-pondasi atau pokok-pokok agama. Wa illam yakun alaihi dalilun khossun,
wa illam yakun, walaupun tidak berdiri alaihi atas mata kedi bihil maslaha itu dalilun khosun, dalil yang khos, dalil yang terperinci. Dari perbedaan pendapat para ulama terkait kalimat as-siyasah syariah, para fuqaha dengan kalimat siyasah syariah itu mereka menghendaki makna sebagai sebuah perluasan, ya, untuk wulatul amri. Wulat itu jamak dari wali, ya, waliul amri, para penguasa, untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan sebuah aktivitas yang aktivitas tersebut sesuai dengan tuntutan maslahah, ya, namun tidak mengenyampingkan atau tidak bertentangan dengan usuluddin, ya, tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Wa illam yakun yakum alaihi dalilun khosun, walaupun tidak ada dalil khosnya, ya. Memang kalau kita berbicara masalah siyasah di dalam Al-Qur'an itu tidak kita dapetin dalil khos terkait masalah siyasah, semuanya umum. Misalkan dalil tentang keadilan, maka keadilan itu kan tidak hanya dipakai dalam bidang siyasah, tapi di bidang-bidang yang lain keadilan itu juga dipakai, ya. Kemudian al-musawah, kesamaan atau kesetaraan, juga dalam bidang-bidang selain bidang siyasah dia juga dipakai. Intinya tidak ada dalil spesifik yang di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis berbicara masalah siyasah. Qala sahibul bahri fi babi haddiz zina. Sahibul bahri, ya, pemilik kitab Al-Bahr, dalam bab batasan tentang zina berkata, wa zahiru kalamihim hahuna, adapun konkretnya perkataan mereka di sini, annas siyasata, bahwa siyasah itu, nah ini kalau yang ditanya terkait definisi siyasah, ya bisa mengajukan definisi ini. Hiya fi'lu syai'in minal hakimi li maslahatin iyaroha wa illam waroda yarid bidzalikal fi'l dalilun juz'iyun. Apa yang dimaksud dengan siyasah? Fi'lu syai'in, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, minal hakimi, dari pemegang kebijakan. Ya, hakim itu kan pemegang kebijakan, ya, pemegang keputusan, limaslahatin, untuk suatu maslahah, ya roha, yang ia pandang, ya, artinya melakukan segala sesuatu yang ia anggap mendatangkan sebuah kemaslahatan. Wa illam yarid bidzalikal fi'li, walaupun tidak datang bidzalikal fi'li, dengan perbuatan tersebut, dalilun juz'iyun, dalil yang bersifat juz'i, dalil yang bersifat parsial. Ya, pokoknya melakukan sesuatu, ya, tujuannya adalah untuk kemaslahatan, yang melakukannya adalah seorang yang memegang kebijakan, barangkali dalam hal ini adalah hakim atau pemimpin, ya, atau waliyun atau amirun, ya, atau khalifah dan lain sebagainya. Pokoknya prinsipnya adalah limaslahatin, untuk sebuah kemaslahatan. Dan frame yang berikutnya adalah wa illam yarid bidzalikal fi'l dalilun juz'iyun, walaupun tidak ada dalil yang bersifat parsial yang berbicara tentang perbuatan tersebut. Ya, dalil, kalau kita teliti makna dalam Al-Qur'an, kalau kita lihat konsep-konsep di dalam Al-Qur'an, tidak ada memang dalil yang secara spesifik berbicara terkait tentang siyasah. Ya, tidak ada dalil
yang berbicara secara konkret tentang siasah. Ya, konsep-konsep siasah yang dibangun oleh ulama-ulama itu ya berdasarkan dalil-dalil yang sifatnya kulli, bukan juz'i. Ya, dalil-dalil yang sifatnya global. Apa global itu, Pak? Ini apa namanya? Misalkan terkait tentang keadilan tadi. Ya, itu kan global. Global dalam arti bukan hanya di dalam siasah diperlukan keadilan, tapi di dalam bidang-bidang yang lain juga diperlukan keadilan. Al-hurriyah, kebebasan, bukan hanya di dalam siasah diperlukan suatu kebebasan itu, tapi di dalam bidang-bidang yang lain juga diperlukan adanya kebebasan dan prinsip-prinsip pokok siasah yang lainnya. Ya, insya Allah di depan ke depan nanti akan bisa kita bahas itu lebih lanjut. Satu paragraf lagi, insya Allah sisanya minggu depan. Fasiyasatu syar'iyah ala hadza, maka adapun siasah syar'iyah ala hadza, atas ini, hiya adalah al-amalu bil masolihil mursalah. Al-amalu ialah berbuat, ya, beramal, bil masolihil mursalah, berdasarkan maslahah mursalah. Bil masolihil mursalah, dengan atau berdasarkan maslahah mursalah. Li'annal maslahatar mursalah, karena sesungguhnya maslahah mursalah itu hiya allati, ialah yang lam yakum, tidak ada, minasyari'i, dari pemegang syariat, dari syari' Allah dalam hal ini ya. Apa yang tidak ada di dalam maslahah mursalah itu? Dalilun, dasar atau dalil, ala tibariha, atas dipandangnya maslahah mursalah itu, au ilghaiha, atau diabaikannya maslahah mursalah itu. Jadi maslahah itu salah satu metode ijtihad dalam usul fikih ya, maslahah mursalah itu, walaupun sifatnya mukhtalafun fiha, ya, diperdebatkan. Artinya ada yang setuju menjadikan maslahah sebagai salah satu manhajul ijtihad, ada yang tidak setuju. Kalau Al-Qur'an, hadis, kemudian ijma dan qiyas, semuanya sudah sepakat itu sebagai sumber ya. Tapi kalau maslahah mursalah, istihsan, syar'u man qoblana dan lain sebagainya, itu masih sifatnya debatable. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Jadi maslahah mursalah itu adalah suatu kemaslahatan ya, yang di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang menganggapnya atau memandang kemaslahatan tersebut, dan juga tidak ada dalil yang mengabaikannya. Ya, tidak ada dalil yang mengabaikan kemaslahatan tersebut. Itu namanya maslahah mursalah. Ya, ada istilahnya maslahah mu'tabaroh, ada juga istilahnya maslahah mulgho. Ya, jadi bagian maslahah itu ada 3. Yang pertama maslahah mu'tabaroh, kemudian maslahah mursalah, kemudian maslahah mulgho. Dan kebanyakan dalam kajian-kajian politik Islam, kalian coba lihat skripsi-skripsi kakak-kakak tingkat kalian khususnya yang di HTN, itu rata-rata kajiannya analisa Perda Kabupaten Tuban berdasarkan konsep maslahah mursalah, analisa implementasi pasal sekian Perda terkait tentang minuman keras, di mana tadi siang saya nguji proposal itu berdasarkan konsep maslahah mursalah ya. Ya, memang yang dicari adalah kemaslahatannya ya dari suatu perda. Karena kenapa? Karena tadi itu tidak ada dalil yang sifatnya juz'i, tidak ada dalil yang sifatnya parsial yang berbicara masalah itu, masalah siasah itu. Sehingga yang digunakan dalam melakukan satu analisa mayoritas menggunakan konsep maslahah mursalah. Yang ada di kitab yang tertera di laptopnya kalian ini, itu definisinya ya. Allati lam yakum minasyari' dalilun ala i'tibariha au ilghaiha. Ya, adalah sebuah kemaslahatan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an
ya, di dalam Al-Qur'an tidak ada dalil yang memandang maslahah itu, dan juga tidak ada dalil yang mengabaikannya. Ya. Jadi semua berdasarkan anggapan orang itu maslahah apa enggak, kira-kira ya. Saya kira seperti itu. Oke, wa ghairul fuqaha'i aradu biha maknan dan seterusnya, wallahu alam bisawab. Oke, saya kira masih mukodimah, belum ada pertanyaan kayaknya ya di sini. Amin, amin, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih Ustaz. Biasa, syukron.